Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Salsabila dari Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 Keperawatan kelas 1A kelompok 3A akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Yang pertama ada sifat umum lipid. Sifat umum lipid dibagi menjadi 5. Yang pertama, tidak mudah larut dalam air. Yang kedua, larut dalam larutan eter. Yang ketiga, kloroform. Yang keempat, alkohol panas. Dan yang kelima, alkohol dingin. Fungsi lipid, yang pertama sebagai sumber energi yang efisien, yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh, yang ketiga sebagai pelindung organ tubuh yang penting, yang keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya ada klasifikasi Bohr. Klasifikasi Bohr dibagi menjadi 3. Yang pertama simple lipid. Simple lipid adalah ester asam-asam lemak dengan bermacam-macam alkohol. Contohnya lemak dan wax. Yang kedua ada compound lipid. Compound lipid adalah ester asam lemak yang pada hidrolisa menghasilkan asam lemak, alkohol, dan juga zat-zat lain. Contohnya fosfolipid dan glikolipid. Yang ketiga ada derivat lipid. Semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisa simpel dan compound lipid yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lemak dimasukkan ke dalam golongan ini. Contohnya asam-asam lemak, alkohol, hidrokarbon, vitamin A, D, E, dan K. Perbedaan lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh memiliki ikatan tunggal, bersifat labil, biasanya berasal dari hewani, dan berakhiran anoat. Sedangkan lemak tak jenuh ikatannya rangkap, bersifat stabil, biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, dan berakhiran enoat. Selanjutnya ada komponen lipoprotein. Komponen lipoprotein ada 3, yang pertama nonpolar, yang kedua polar, dan yang ketiga bagian luar. Yang pertama, nonpolar terdiri dari kolesterol ester dan triasilgliserol. Yang kedua, polar terdiri dari fosfolipid dan kolesterol bagian paling luar. Yang ketiga, bagian luar, ada apolipoprotein berfungsi sebagai pengenal reseptor membran. Lalu pembagian lipid plasma. Yang pertama ada trigliserid. Trigliserid adalah 3 asam lemak dan 1 gliserol. Berfungsi sebagai penghasil energi dan cadangan energi di dalam tubuh. Selanjutnya ada kolesterol. Struktur selaput sel, komponen utama selaput otak dan syaraf, bahan perantara pembentukan vitamin D, pembentukan hormon, pembentuk asam empedu. Selanjutnya ada fosfolipid. Kelompok lipid yang selain mengandung asam dan alkohol juga mengandung nitrogen dan substituen lain. Fungsi utama penyusun membran sel. Selanjutnya ada metabolisme lipoprotein. Ada 3 jalur, yang pertama eksogen, yang kedua endogen, yang ketiga reserve kolesterol transport. Yang pertama ada eksogen. Makanan berlemak terdiri atas trigliserid dan kolesterol. Kilomokrom terbentuk dalam mukosa usus dan dihidrolisis oleh lipoprotein lipase, reminan kilomikron, dan hati. Selanjutnya endogen. Di hati terjadi hidrolisis VLDL oleh lipopolisakarida menjadi IDL dan fibrofatty acid. Lalu IDL dihidrolisa oleh lipopolisakarida menjadi IDL dan fibrofatty acid. Lalu LDL disebarkan melalui pembuluh darah. Yang terakhir ada reserve kolesterol transport, suatu proses yang membawa kolesterol dari jaringan kembali ke hepar. HDL merupakan lipoprotein yang berperan pada jalur ini. Penjelasan metabolisme lemak dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.